Salam, salam sehat untuk semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan renungan kita pada hari ini di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dari pembacaan kita pada hari ini saya memberi tema atau judul tetap berjaga dan berdoa. Tetap berjaga dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, khususnya ayatnya yang ke-38 ini, adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Murid-murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menemani Tuhan Yesus pada waktu itu. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk berjaga-jaga semalam suntuk pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Murid-murid Tuhan Yesus ini mereka tertidur. Sehingga pada ayatnya yang ke-37b dikatakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ya, inilah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pada waktu itu tertidur. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini juga ditujukan atau menjadi peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini, murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini, bahwa kita diingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan Yesus memperkatakan firman ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai orang percaya pada masa kini? Ya, karena kita masih punya potensi untuk gagal, untuk jatuh di dalam menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apakah kita mampu bertahan. Akan tetapi firman Tuhan memberikan ingatan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, sehingga iman kita kepada Tuhan Yesus tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap teguh berpegang kepada iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita selalu berjaga-jaga dan berdoa di dalam kehidupan ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus campur tangan di dalam segala persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, sehingga kita boleh kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap berjaga-jaga, tetap berdoa di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
walaupun roh kita penurut, kita mampu, kita merasa kuat untuk melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, daging kita lemah. Mungkin kadangkala ada saat-saat di mana kita capek, di mana kita lelah, di mana kita letih, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa di dalam kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ini menjadi firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua, dan biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.